Halo anak-anak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Bagaimana kabarnya di sana? Ya, Bapak doakan semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar, yaitu materi kita hari ini adalah hakikat kewirausahaan. Nah, di era globalisasi zaman sekarang ini, ya banyak sekali orang yang ingin menjadi seorang wirausaha. Nah, mengapa seorang wirausaha? Karena seorang wirausaha memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi sekali dan juga kreativitas yang sangat tinggi sekali. Sehingga mereka bebas ya menuangkan kreativitasnya dalam bentuk produk maupun usaha yang ingin dia jalankan. Nah, adapun kiat-kiat seorang wirausaha kita akan bahas di bab ini. Oke anak, sekarang kita lanjut di pembahasan hakikat kewirausahaan. Ya, apa sih makna kata dari kewirausahaan? Kita sering mendengar istilah tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas secara bertahap. Yang pertama, ya, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Ya, merancang dan menjalankan usaha itu disebut sebagai kewirausahaan. Kemudian ada lagi seorang wirausahawan, yaitu ya orang yang menjalankan usaha kecil, menjual produk barang maupun jasa. Kemudian ada lagi istilah wirausaha. Ya. Orang yang berkecimpung di bidang kewirausahaan itu disebut sebagai seorang wirausaha. Ada lagi, ya, pengertian kewirausahaan di tahun 2000-an ke atas itu mengalami suatu perubahan. Ya, seseorang ya yang punya kemampuan melihat peluang dan menjadikannya suatu usaha itu disebut sebagai pengertian kewirausahaan di zaman sekarang ini. Nah, untuk lebih jauh lagi tentang dunia kewirausahaan, Bapak akan bantu jelaskan pengertian kewirausahaan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah Richard Cantillon. Jadi beliau mengungkapkan pengertian kewirausahaan adalah seseorang yang menjalankan pekerjaan sendiri. Jadi maksud dari penjelasan beliau adalah bagaimana seseorang itu menghadapi yang namanya risiko dan juga ketidakpastian. Yang kedua, menurut Jean Baptiste Say di tahun 1816. Jadi beliau memukakan bahwa seorang wirausahawan adalah agen-agen yang menyatukan berbagai alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Yang ketiga, menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dasar, yaitu berupa tujuan, taktik, trik, ya, tenaga penggerak, proses, dan juga hasil bisnis. Yang keempat, menurut Soeharto Prawiro. Jadi beliau mendefinisikan kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha dan juga pengembangan usaha. Yang kelima, menurut Raymond, beliau mendefinisikan kewirausahaan adalah seorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mensejahterakan dirinya, lingkungan, dan juga masyarakat. Baik anak, dari penjelasan pendapat beberapa ahli yang sudah Pak jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan erat kaitannya yang pertama dengan nilai, kemudian yang kedua dengan sikap, yang ketiga dengan kreativitas. Tentunya ada juga kesejahteraan untuk diri sendiri, masyarakat, dan juga lingkungan. Nah, tentunya untuk mewujudkan diri sebagai seorang wirausahawan, banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah sumber pendanaan. Oke, sekarang kita akan lanjutkan tentang sumber dana dalam praktik kewirausahaan. Tentunya ketika kita menjadi seorang pengusaha, perlu namanya sumber pendanaan. Dari mana dana tersebut ya, untuk apa digunakan? Ya, tentunya tujuannya adalah supaya penggunaan dana tersebut supaya efisien digunakan dan juga bermanfaat bagi wirausaha itu sendiri. Dan sekarang kita akan mengenal berbagai jenis sumber dana yang ada dalam dunia kewirausahaan. Yang pertama adalah pendanaan dengan bootstrapping. Pendanaan bootstrapping adalah bentuk pendanaan mandiri. Ya, jadi pengusaha lebih bebas menggunakan dananya untuk pengembangan usaha. Ada beberapa contohnya. Yang pertama itu perusahaan Dell, kemudian yang kedua perusahaan Facebook. Mereka merintis usahanya dari pendanaan mandiri atau bootstrapping, dan sekarang perusahaan tersebut menjadi perusahaan raksasa. Yang kedua adalah pendanaan eksternal.
Jadi pendanaan eksternal ini adalah pendanaan dari luar. Karena apa? Tidak selamanya pendanaan mandiri atau bootstrapping itu sebagai modal utama perusahaan. Nah, perusahaan juga ya memang memerlukan bantuan dari luar supaya usahanya bisa lebih berkembang. Berikut akan kita bahas beberapa modal eksternal dalam pengembangan usaha. Bagian pertama dari pendanaan eksternal adalah investor malaikat atau angel investor. Angel investor ini adalah mereka yang menginvestasikan dana pribadi mereka kepada perusahaan yang dirasa menguntungkan. Adapun ciri-ciri dari investor malaikat atau angel investor. Yang pertama adalah investor individual, kemudian yang kedua ikut berinvestasi pada startup awal maupun yang sudah mapan. Kemudian yang ketiga adalah berinvestasi kurang dari 1 juta US dollar. Kemudian yang keempat, bisa ikut turun campur ataupun tidak. Sumber pendanaan eksternal selain dari investor malaikat atau angel investor, ada lagi yang namanya venture capitalis. Venture capitalis ini merupakan investor-investor profesional yang mengkhususkan diri untuk pendanaan dan pengembangan usaha baru. Adapun ciri-ciri dari venture capitalis. Yang pertama dalam bentuk perusahaan. Kemudian yang kedua, jarang sekali tertarik dengan startup awal, kecuali itu sangat menarik. Kemudian yang ketiga, dana yang diinvestasikan lebih dari 1 juta US dollar. Kemudian yang keempat, perlu terlibat dengan banyak manajemen. Nah, selanjutnya ada namanya pengelola investasi global. Pengelola investasi global ini adalah mengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Jadi, dana yang diinvestasikan akan diinvestasikan kembali kepada perusahaan-perusahaan yang dirasa menguntungkan. Nah, di sini manajer investasi mengelola penuh kuasa keuangan yang diinvestasikan oleh nasabah. Benar, dari awal kita sudah membahas tentang hakikat kewirausahaan, sumber pendanaan yang diperlukan dalam dunia usaha. Kemudian ada lagi yang perlu dibahas adalah proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan itu tidak bisa dibangun secara instan. Perlu namanya tahapan tertentu yang harus dilalui oleh seorang wirausaha. Seperti apakah tahapannya? Mari kita bahas. Nah, tahap yang pertama adalah tahap memulai. Nah, ketika dalam memulai usaha, harus terlebih punya niat yang sangat tulus dalam menjalankan usaha. Tentunya setelah punya niat yang bagus adalah melihat peluang. Kira-kira usaha apakah yang paling cocok dijalankan sesuai bidang atau kemampuan yang kita miliki. Kemudian perlu diketahui juga ada jenis-jenis wirausaha yang perlu diketahui oleh seorang calon wirausaha. Yang pertama, apakah dia memilih di bidang pertanian, apakah di bidang manufaktur, produksi, ataupun jasa. Semuanya tergantung dari pilihan yang disukai masing-masing. Yang kedua adalah tahap menjalankan usaha atau tahap jalan. Nah, pada tahap ini, seorang pengusaha harus menguasai dari berbagai aspek. Yang pertama seperti aspek pembiayaan, sumber daya manusia, organisasi, dan juga pemimpinan. Di kepemimpinannya ada hal penting yang perlu dikuasai. Yang pertama adalah menentukan risiko usaha, kemudian ada juga pemasaran usaha, dan yang terakhir adalah mengevaluasi usahanya. Apakah usahanya akan terus jalan atau melakukan hal-hal yang bisa menurunkan usahanya. Seperti itu. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Pada tahap ini, seorang wirausahawan melakukan analisis perkembangan usaha. Sesuai dengan hasil yang sudah dicapai. Kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Yang keempat, pengembangan usaha. Pada tahap ini, perusahaan memperoleh hasil yang tergolong positif dan cenderung mengalami suatu perkembangan dan juga bisa bertahan. Nah, dengan demikian kemungkinan pilihan yang diambil adalah dilakukan yang namanya pengembangan usaha. Oke, anak, sekarang kita akan lanjutkan lagi yaitu tentang jenis-jenis kewirausahaan. Menurut Step Blank, kewirausahaan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan bisnis kecil. Kewirausahaan bisnis kecil sekarang ini makin menjamur di Indonesia. Tentunya ini menjadi suatu kabar yang sangat menggembirakan. Namun, ketika mengerjakan usaha bisnis kecil, perlu dikerjakan secara telaten agar tidak layu sebelum berkembang. Yang kedua, usaha rintisan.
Ya, usaha rintisan ini sangat berbeda sekali dengan bisnis kecil. Para wirausahawan yang bergerak di bidang usaha rintisan ini, dia sudah tahu bahwa perusahaan yang mereka jalankan suatu saat akan bisa mengubah wajah dunia. Berbagai cara mereka lakukan supaya bisa menarik perhatian investor. Salah satu caranya adalah mencari pekerja terbaik. Tujuan utamanya adalah membuat inovasi sebagus mungkin. Nah, dengan demikian, para investor yang tarik, mereka akan terus mengucurkan dananya kepada perusahaan yang mereka punya. Yang ketiga, usaha besar. Usaha besar ini memiliki siklus hidup yang terbatas. Nah, agar perusahaannya bisa terus berkembang, biasanya perusahaan itu harus melakukan namanya inovasi, kemudian ya produk yang bervariasi. Kemudian, agar perusahaannya tetap bisa bertahan, perusahaan biasanya memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama yaitu selera konsumen, kemudian yang kedua teknologi baru, kemudian yang ketiga ada namanya tata ukur, kemudian yang keempat yaitu kompetitor baru. Karena ini akan sangat menentukan ya naik turunnya usaha yang sudah besar. Yang keempat yaitu kewirausahaan sosial. Nah, kewirausahaan sosial ini biasanya seorang inovator ya membuat suatu produk yang bisa untuk memenuhi kebutuhan sosial dan bisa bermanfaat. Seorang wirausahawan biasanya bercita-cita supaya usaha yang dibangunnya bisa membuat dunia lebih baik. Nah, usahanya salah satunya dilakukan adalah dengan usaha dengan bentuk wujud non-profit, kemudian ada juga usaha biasa, dan bisa juga gabungan dari keduanya. Baik anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bapak yang mengenai materi hakikat kewirausahaan. Nah, berikutnya supaya anak-anak lebih memahami lagi materi hakikat kewirausahaan, Bapak berikan 5 soal latihan. Jadi soalnya adalah sebagai berikut. Oke anak, sebelum mengakhiri video ini, Bapak titipkan kata-kata motivasi. Jangan pernah takut untuk menjadi seorang wirausahawan, karena yang paling dilakukan adalah tidak pernah mencoba dan tidak pernah jadi apa-apa. Dan demikian video yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan di materi berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih, bye-bye, salam sukses.